Nomor selanjutnya, bak penampungan air berbentuk balok berukuran 2 x 3 x 3 meter, diisi air dengan debit 1000 cm3 per detik. Jika bak tersebut mengalirkan air ke sebuah rumah dengan debit 700 cm3 per detik, waktu yang diperlukan agar bak terisi penuh adalah, nah, kan debit masuknya itu 1000 cm3 per detik. Terus yang keluarnya itu 700 cm3 per detik. Berarti penambahannya itu 1000 dikurang 700, 300 cm3 per detik. Nah, volume bak penampungannya itu kan 2 x 3 x 3 meter, berarti 200 x 300 x 300 cm3. Bagi dengan penambahannya 300 cm3 per detik. Ini kan berarti jadi 660.000 detik atau 1000 menit. Jadi jawabannya D. Soal selanjutnya. Suatu persegi dengan panjang sisi 1 dibagi menjadi 2 trapesium kongruen dan sebuah segi 5, di mana ketiganya memiliki luas yang sama. Dengan menghubungkan titik tengah dari persegi dengan 3 buah titik di 3 sisi persegi, seperti pada gambar. Tentukan nilai X. Nah, jadi ini ceritanya titik tengah nih. Maaf. Ini ceritanya titik tengah. Nah, karena ini panjangnya 1, panjang sisi-sisinya 1, terus trapesium ini dan ini kongruen, berarti ini panjangnya setengah, ini panjangnya setengah, ini juga panjangnya setengah. Terus luas dari trapesium itu kan setengah dikali jumlah sisi-sisi sejajar. Di sini sisi sejajarnya itu X dan setengah, dikali dengan tingginya setengah. Ini sama dengan 1/4 X plus setengah. Nah, terus ini kan trapesium dan segi 5-nya itu memiliki luas yang sama. Jadi dia membagi persegi menjadi 3 daerah dengan luas yang sama. Berarti luas ini dan luas ini sama. Nah, artinya berarti luas trapesium ini sama dengan 1/3 dari luas persegi. Luas perseginya 1. Dari sini berarti X plus setengah sama dengan 4/3. Berarti X itu sama dengan 4/3 dikurang setengah. Ini sama dengan 8 dikurang 3/6. 5/3. 5/6. D. Soal berikutnya. Jika X dikurang Y sama dengan 2, X kali Y sama dengan negatif 5, nilai dari X pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 adalah berapa? Nah, X dikurang Y, jika kita pangkatkan 3, ini sama dengan X pangkat 3, terus X pangkat 2Y, X Y pangkat 2, Y pangkat 3. Nah, Y pangkat ganjilnya dia negatif. Berarti di sini negatif, di sini negatif, terus di sini koefisiennya 3. Nah, dari sini berarti X pangkat 3 dikurangi pangkat 3 itu sama dengan X min Y pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y dikurang 3XY kuadrat. Ini X dikurang Y tadi sama dengan 2, berarti 2 pangkat 3 ditambah dari sini 3XY nya bisa keluar, berarti
X dikurang Y. Nah, ini 2 pangkat 3 ditambah 3 XY-nya tadi negatif 5, X dikurang Y-nya 2. Berarti 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 6 kali negatif 5 min 30. 8 dikurang 30 negatif 22. Jadi jawabannya B. Soal selanjutnya. Jika fungsi f memenuhi persamaan 5f1 per x ditambah f2x dibagi x kuadrat sama dengan x, untuk x tak 0 nilai dari f1 adalah. Nah, supaya muncul f1 di sini, x-nya kita ganti dengan 1. Jadi 5f1 per 1 itu kan 1, f1 ditambah f2 kali 1, f2 berarti per 1 kuadrat itu 1 sama dengan 1. Ini sama aja dengan 5f1 ditambah f2 sama dengan 1. Nah, terus supaya muncul f1 di sini, x-nya ganti dengan setengah. Nah, dari sini berarti 5f1 per setengah itu kan berarti 2 ditambah f2 kali setengah 1 dibagi setengah kuadrat 1/4 sama dengan setengah. Nah, ini itu sama dengan 5 atau tulisnya 4f1 ditambah 5f2 sama dengan setengah. Nah, yang dicarikan f1, berarti f2-nya kita eliminasi. Yang ini kita kali dengan 5. Berarti ini jadi 25, di sini jadi 5, di sini jadi 5. Kita kurang. 25 dikurang 4 itu 21. F1 sama dengan 5 dikurang setengah. Ini sama dengan 9/2. Nah, dari sini berarti F1 itu sama dengan 9/2 kali 1/21. Ini bisa dibagi 3, ini dibagi 3 jadi 7. Berarti 3/14. C. Soal selanjutnya. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang melalui titik di 0,1 dan 1,0 dan melalui titik 1,1 adalah. Nah, dia kan tegak lurus dengan garis yang melalui 0,1 dan 1,0. Gradien garis yang melalui titik 0,1 dan 1,0 itu kan M sama dengan itu kan delta Y per delta X sama dengan 1 dikurang 0 per 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Nah, perkalian gradien kalau dia tegak lurus itu kan harus negatif 1. Jadi kalau misalkan M1 itu gradien garis yang akan kita cari, jika dikali M dia sama dengan negatif 1. Dari sini kan berarti M1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1, berarti M1 itu sama dengan 1. Nah, dari sini berarti garisnya itu persamaannya Y sama dengan X plus suatu konstanta C. Nah, dari sini E, B, A udah otomatis salah. Nah, terus garis ini melalui titik 1,1. Nah, berarti jika kita substitusi 1 itu sama dengan 1 plus C. Dari sini berarti C-nya sama dengan 0. Berarti persamaan garisnya itu Y sama dengan X. Jadi jawabannya C. Soal selanjutnya diketahui bahwa Ali dan Bima berlomba dalam melempar dadu saling bergantian. Jika ada salah satu anak yang mendapatkan mata dadu kelipatan 3, maka dia adalah pemenangnya. Mata dadu yang mungkin muncul ada sebanyak 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sedangkan yang kelipatan 3 itu kemungkinannya adalah 3 atau 6. Lalu informasi berikutnya diketahui Ali mendapatkan giliran pertama. Jadi Ali melempar dulu. Kemudian yang ditanyakan peluang Ali memenangkan lomba pada lemparan ketiga. Artinya lemparan pertama dan kedua
Ali gagal, kemudian di yang ketiga dia berhasil. Seperti ini. Dan karena bergantian artinya Bima di kesempatan pertama juga gagal, di kesempatan kedua juga gagal. Oh, ini ya tadi seharusnya Ali berhasil. Kemudian kita akan tentukan peluangnya. Ali gagal di lemparan pertama, artinya dia tidak mendapatkan 3 atau 6. Jadi mungkin dia mendapatkan 1, 2, 4, atau 5. Jadi kemungkinannya adalah 4/6. Demikian pula dengan Bima yang gagal, 4/6 juga. Di sini juga 4/6. Ini juga 4/6. Lalu yang terakhir, karena Ali berhasil, maka permainan berhenti dan artinya Ali mendapatkan 3 atau 6, di mana peluangnya adalah 2/6. Ini bisa disederhanakan menjadi 2/3, seperti ini. Ini 1/3. Sehingga peluangnya adalah 2/4 dibagi 3/5, atau sama saja dengan 16/243. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D. Pada soal berikutnya diketahui bahwa A dibandingkan B adalah 1/2 atau sama saja dengan A per B sama dengan 1/2. Ini sama saja dengan A sama dengan setengah B. Kemudian yang berikutnya, B dibandingkan C sama dengan 3/4. Ini sama saja dengan B per C sama dengan 3/4. Atau ini dapat dituliskan dengan B sama dengan 3/4C. Kemudian yang selanjutnya, C dibandingkan D adalah 5/6. Sehingga C per D sama dengan 5/6. Atau sama saja dengan C sama dengan 5/6 D. Kita substitusikan persamaan ini ke persamaan yang pertama, maka diperoleh A sama dengan setengah B, dengan B-nya diganti dengan 3/4C. Seperti ini. Di mana hasilnya adalah 3/8C. Kemudian kita substitusikan persamaan ketiga ini ke persamaan ini. Sehingga diperoleh A sama dengan 3/8C, di mana C-nya adalah 5/6D. Kita kalikan, di mana ini kita coret, ini menjadi 2, diperoleh 5/16D. Jadi dapat dituliskan A per D sama dengan 5/16. Jadi perbandingannya adalah A banding D 5/16, pilihan yang E. Pada soal berikutnya diketahui bahwa Pak Hirman akan pergi ke kota B yang berjarak 200 km dan harus tiba dalam waktu 3 jam. Kita misalkan awalnya di sini Pak Hirman, maka dia akan pergi ke kota B di sini, di mana jaraknya adalah 200 dan waktu totalnya nanti adalah 3 jam. Kemudian diketahui bahwa pada awalnya Pak Hirman memacu sepeda motornya dengan kecepatan 60 km per jam. Namun karena kelelahan maka Pak Hirman berhenti di perjalanan. Kita misalkan berhentinya di sini, maka dari sini ke sini kecepatannya adalah, kecepatan awal itu adalah 60 km per jam. Kemudian dia istirahat selama 15 menit. Di sini satuannya menit, padahal yang lainnya satuannya jam. Jadi kita ubah ke jam, ini adalah 1/4 jam. Jadi berhenti di sini 1/4 jam. Kemudian selanjutnya diketahui bahwa setelah beristirahat, Pak Hirman memacu motornya dengan kecepatan 80 km per jam. Jadi berikutnya, hingga sampai tujuan kecepatannya adalah 80 km per jam.
Dan ternyata Pak Hirman tiba di kota B tepat dalam waktu 3 jam. Jadi totalnya nanti harus 3 jam. Yang ditanyakan, maka Pak Hirman beristirahat setelah menempuh jarak berapa. Jadi yang ditanyakan panjang ini. Jika dilihat di sini, kita misalkan waktu tempuh dari titik ini ke titik ini adalah WA, sedangkan dari sini ke sini adalah WB. Namun karena Pak Hirman menempuhnya dalam 3 jam dan dia sudah menggunakan waktunya untuk dari sini ke sini sebanyak WA dan istirahat seperempat jam, maka WB di sini adalah 3 dikurangi dengan WA ditambahkan seperempat. Seperti ini. Kemudian yang perlu diketahui bahwa hasil penjumlahan dari sini ke sini ditambahkan dari sini ke sini adalah 200. Jadi J sama dengan 200 ini adalah kecepatan awal dikalikan waktu awal ditambahkan dengan kecepatan setelah istirahat dikalikan waktu setelah istirahat. Seperti ini, di mana ini adalah 60 WA ditambahkan dengan KB-nya 80, WB-nya adalah 3 dikurangi WA plus seperempat. Kita uraikan, ini 60 WA ditambahkan dengan 240, kemudian dikurangi dengan 80 WA dikurangi dengan 80 dikalikan seperempat, yaitu 20. Sehingga diperoleh ini dikurangi, yaitu min 20 WA ditambahkan dengan 220. Jadi kita punya bahwa J ini 200 itu sama dengan min 20 WA ditambahkan dengan 220. Kita pindah ruas ini ke kiri menjadi 20 WA sama dengan 220, ini kita pindah ke kanan. Min 200, yaitu 20. Sehingga WA di sini adalah 20 per 20. Jadi 1 jam. Jadi Pak Hirman bergerak selama 1 jam sebelum beristirahat. Artinya panjang jarak ini adalah jarak yang pertama itu kecepatan A ditambah atau dikalikan dengan waktu A, yaitu 60 dikalikan 1, yaitu 60 km. Jadi Pak Hirman beristirahat setelah bergerak sejauh 60 km. Jawabannya adalah pilihan yang A. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa sebuah bintang memiliki 10 titik sudut, di mana yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan ukuran semua sudut yang ada di dalam bintang, yaitu sudut ini, ditambahkan ini, kemudian ini, dan ini. Jika dilihat di sini, bintang ini memiliki sebanyak 10 sisi, artinya ini termasuk bangun segi 10. Padahal jika kita punya segitiga, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Sedangkan segi 4 itu jumlahnya adalah 360 derajat. Kemudian segi 5 itu jumlahnya adalah 540 derajat. Jadi ada polanya, di mana ini adalah 180 dikalikan dengan 3 min 2. Yang ini juga demikian, 180 dikalikan 4 min 2. Yang berikutnya 180 dikalikan 5 min 2. Sehingga untuk segi N itu berlaku 180 dikalikan N min 2. Karena bintang ini adalah segi 10, artinya punya 10 sisi, maka jumlah sudutnya adalah 180 dikalikan 10 min 2,
yaitu 180 dikalikan dengan 8, yaitu 1440 derajat. Jadi jawabannya adalah pilihan yang E. Berikutnya diketahui informasi bahwa harga 13 apel sama dengan 4 nanas, atau dapat dituliskan dengan 13A itu sama dengan 4N. Ini sama saja dengan A itu adalah 4/13N. Kemudian diketahui 39 mangga sama dengan 17 nanas. Jadi 39M itu sama dengan 17N. Atau ini sama saja dengan N itu adalah 39/17M. Lalu yang selanjutnya, 4 mangga itu sama dengan 5 pisang. Jadi 4M sama dengan 5P, atau sama saja dengan M itu adalah 5/4P. Lalu yang selanjutnya, 2 jeruk itu sama dengan 3 pisang. Jadi 2J itu sama dengan 3P. Atau sama saja dengan P itu sama dengan 2/3J. Kemudian kita lakukan substitusi. Persamaan kedua ke persamaan pertama, maka diperoleh A sama dengan 4/13N, di mana N ini adalah nilainya ini, 39/17M. Ini kita kalikan, kita coret, ini 3 diperoleh 12/17M. Kemudian ini kita substitusi ke sini, maka diperoleh sebelumnya adalah A sama dengan 12/17M, padahal M nilainya adalah ini. Sehingga dapat dituliskan 12/17 dikalikan 5/4P. Ini dicoret, ini 3 diperoleh 15/17P. Lalu yang berikutnya, yang terakhir ini, kita substitusi ke sini. Sebelumnya adalah A sama dengan 15/17P, padahal P ini adalah 2/3J. Seperti ini. Sehingga ini dicoret, ini 5, diperoleh 10/17J. Diperoleh hubungan A sama dengan 10/17J. Kita kalikan 17 ke masing-masing ruas, diperoleh 17A sama dengan 10J. Padahal yang ditanyakan banyaknya apel yang sama dengan 10 jeruk. Ini sudah 10 jeruk, yang sama itu adalah sebanyak 17 apel. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa sebanyak 5 persegi panjang yang sama besar itu disusun seperti ini. Jika kita misalkan persegi panjang ini adalah P dan ini adalah L, maka diperoleh, kita lengkapi gambarnya seperti ini. Diperoleh hubungan bahwa 2P itu sama dengan 3L. Atau ini sama saja dengan P adalah 3L/2. Kemudian ternyata diketahui bahwa keliling satu persegi panjang yang kecil adalah 30. Kelilingnya 30, padahal satu persegi panjang kecil itu kelilingnya adalah 2P ditambahkan dengan 2L. Seperti ini. Kita gunakan P yang sudah diperoleh dari hubungan sebelumnya, yaitu ini. Maka diperoleh 2 dikalikan 3L/2, itu kemudian ditambahkan 2L, sama dengan 30. Kita coret, diperoleh 3L ditambahkan 2L, sama dengan 30. Sehingga 5L itu sama dengan 30, dan nilai L adalah 30/5 atau sama dengan 6. Sehingga P di sini nilainya adalah 3 dikalikan 6/2 atau sama dengan 9. Jadi ini adalah
9, ini 9, panjang ini adalah 18, kemudian panjang ini masing-masing 6, ternyata juga 18. Jadi sudah benar. Yang ditanyakan adalah keliling persegi panjang yang besar. Jika dilihat di sini, panjang ini adalah 18. Demikian pula yang di atas. Sedangkan panjang di sisi kanan itu adalah L ditambahkan P. Jadi 9 ditambahkan dengan 6, yaitu 15. Di sisi kiri juga demikian adalah 15. Jadi kelilingnya adalah 2 dikalikan 18 ditambahkan 2 kali 15. Yaitu 36 ditambahkan 30. Jawabannya adalah 66. Pilihan yang C. Pada soal berikutnya diketahui bahwa Pak Tony memiliki sebidang tanah yang akan dibagi menjadi beberapa bagian. Kita misalkan total luas tanah Pak Tony adalah R. Pada informasi yang pertama disebutkan sepertiga lahannya ditanami sayur. Jadi yang ditanami sayur adalah sepertiga dari N. Sehingga sisanya adalah N dikurangi sepertiga N, yaitu 2/3 N. Kemudian yang berikutnya diketahui dari sisanya 1/4 ditanami bunga. Jadi yang ditanami bunga adalah 1/4 dari sisanya, padahal sisanya tadi adalah 2/3 N. Jadi yang digunakan untuk bunga adalah ini kita kalikan, ini kita coret, diperoleh 1/6N. Kemudian 3/5 ditanami tanaman obat. Ini adalah 3/5 dari sisa sebelumnya, yaitu yang ini tadi 2/3N. Jadi ini kita kalikan, ini kita coret, diperoleh 2/5N. Sehingga sisanya adalah awalnya ini dikurangi dengan untuk tanaman bunga dan tanaman obat. Seperti ini. Kita samakan penyebutnya menjadi 30. Sehingga diperoleh ini 20 dikurangi 5, kemudian dikurangi dengan 12. Ini N, sisanya adalah 3/30N, atau sama dengan 1/10N. Kemudian ternyata berikutnya, sisanya akan dibuat 10 kandang kelinci. Yang ditanyakan adalah maka setiap satu kandang kelinci akan menghabiskan lahan Pak Tony sebesar berapa bagian? Jawabannya adalah 1/10N dibagi dengan ada 10 kandang. Atau ini sama saja dengan 1/10N dikalikan 1/10, yaitu 1/100N. Jadi yang digunakan untuk satu kandang kelinci masing-masing 1/100 bagian. Jawabannya adalah pilihan yang E. Pada soal berikutnya diketahui ada beberapa bilangan pecahan, yaitu yang seperti ini. 1/24, 1/12, 1/6, 1/4, dan 1/3. Dimana jika disamakan penyebutnya, yaitu per 24 semua. Yang pertama tetap. Yang kedua adalah 1/12 itu sama dengan 2/24. 1/6 itu adalah 4/24. 1/4 adalah 6/24. Kemudian 1/3 adalah 8/24. Kemudian berikutnya, ternyata hanya akan diambil 3 bilangan, sehingga hasil penjumlahannya adalah setengah, di mana setengah ini sama dengan 12/24. Jadi kita akan mengambil 3 bilangan di sini yang jumlahnya adalah 12/24. Yaitu yang dipilih adalah ini. 3 bilangan yang di tengah. Ini jika dijumlahkan hasilnya adalah 12/24. Yang ditanyakan hasil penjumlahan 2 bilangan yang tidak terambil, yaitu yang pertama dan terakhir. 1/24 ditambahkan dengan 8/24.
yaitu sama dengan 9/24. Kita bagi 3 semua, ini menjadi 3, ini menjadi 8. Ini disederhanakan saja, sehingga jawabannya adalah pilihan yang B. Pada soal berikutnya diketahui bahwa sebuah penampung air berbentuk kerucut yang terpotong ujungnya. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini tutup, kemudian ini alasnya. Jadi penampung air bentuknya seperti ini. Ini adalah tingginya. Ini jari-jari alas. Ini jari-jari tutup. Kemudian diketahui informasinya bahwa diameter alas 60 meter, artinya panjang ini adalah 30 meter. Kemudian diameter tutup adalah 20 meter, sehingga panjang ini adalah 10. Dan ternyata tinggi penampung adalah 40 meter. Seperti ini. Yang ditanyakan adalah volumenya. Kita bisa memperpanjang atau melengkapi gambar ini dengan kita lengkapkan bentuk kerucutnya seperti ini. Di mana nanti volumenya adalah volume kerucut besar dikurangi dengan volume kerucut kecil. Kerucut besarnya itu yang sampai bawah, kerucut kecil itu yang sampai sini saja. Namun kita perlu tahu tinggi kerucut kecil ini. Kita misalkan dengan X. Kita gunakan konsep kesebangunan. Kita gambarkan seperti ini. Ini 10, ini 30, ini 40, dan ini adalah X. Segitiga yang kecil ini sebangun dengan segitiga yang besar. Sehingga perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama. Ini alas dengan alas, jadi 10/30. Itu sama dengan tingginya adalah X. Dan tinggi yang besar adalah X plus 40. Seperti ini. Kita kalikan silang. Ini kita sederhanakan dulu 1/3. Kemudian kita kalikan silang. Ini dengan ini diperoleh X plus 40 sama dengan 3X. Kita pindah X ke kanan, diperoleh 40 sama dengan 3X min X, yaitu 2X. Sehingga nilai X di sini adalah 20. Diperoleh dari 40 dibagi 2. Seperti ini. Ini tinggi untuk kerucut yang kecil. Sehingga volume kerucut besar adalah 1/3 pi R kuadrat T. Ini jari-jari yang besar dan tinggi yang besar dikurangi dengan 1/3 pi R kuadrat. Ini untuk yang kecil dan tinggi yang kecil. Di mana ini untuk jari-jari yang besar adalah 30 kuadrat. Dikalikan tinggi yang besar adalah 40 ditambahkan 20, yaitu 60. Dikurangi dengan 1/3 pi. Ini yang kecil adalah jari-jarinya 10. Jadi 10 kuadrat dikalikan tinggi yang kecil adalah 20. Kita faktorkan saja 1/3 pi keluar. Seperti ini. Sehingga ini kita kuadratkan jadi 900 dikalikan 60 adalah 54.000. Dikurangi dengan ini 100 dikalikan 20, yaitu 2000. Sehingga volumenya adalah 52.000 pi per 3. Jadi jawabannya adalah pilihan yang A. Untuk soal terakhir diketahui ada gambar seperti ini, dan informasinya adalah tali busur AB itu sejajar dengan diameter setengah lingkaran yang besar. Jadi AB ini sejajar dengan garis ini. Kemudian ternyata menyinggung setengah lingkaran yang kecil. Jadi AB ini menyinggung setengah lingkaran warna putih ini di titik ini. Jika panjang AB adalah 24. Jadi diketahui bahwa panjang AB 24. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Jika diperhatikan di sini, kita misalkan titik ini adalah pusat dari
lingkaran yang besar, maka A ke titik ini dan B ke titik ini itu sama panjang dan merupakan jari-jari lingkaran besar. Kita misalkan dengan R besar seperti ini. Kemudian berikutnya, jarak dari titik singgung ini ke pusat lingkaran yang kecil di sini itu adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Kita simbolkan dengan R kecil. Ini jika kita geser ke sini, maka panjangnya sama, yaitu R. Padahal titik ini ke sini adalah setengah dari 24, yaitu 12. Dan sudut di sini adalah siku-siku, sehingga berlaku teorema Pythagoras, yaitu R besar pangkat 2 itu sama dengan R kecil pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Kita punya informasi ini. Kemudian, luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas setengah lingkaran besar dikurangi luas setengah lingkaran kecil, di mana luas setengah lingkaran besar adalah setengah pi R besar kuadrat, dan luas lingkaran atau setengah lingkaran kecil adalah setengah pi R kecil kuadrat. Kita faktorkan setengah pi dikalikan R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. Dari informasi ini kita pindah ini ke kiri, maka diperoleh R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat sama dengan 12 kuadrat atau sama dengan 144. Sehingga di sini dapat diperoleh setengah pi dikalikan dengan nilai ini adalah 144. Jadi jawabannya adalah luas daerah yang diarsir adalah 72 pi. Jawabannya adalah pilihan yang C. Selanjutnya diketahui ada barisan bilangan yang terdiri dari bilangan 8, 12, 2, 12, 16, dan 6. Kita diminta untuk menentukan dua bilangan selanjutnya. Di sini polanya adalah dari 8 ke 12 itu ditambahkan dengan 4. Dari 12 ke 2 itu dikurangi 10. Kemudian 2 ke 12 ditambahkan 10. 12 ke 16 itu ditambahkan 4. 16 ke 6 itu dikurangi 10. Jadi ternyata polanya adalah berulang. Tambah 4, dikurangi 10, tambah 10. Ini diulang-ulang dan seterusnya. Karena di sini ada plus 4 dan min 10, maka yang berikutnya adalah ini, yaitu plus 10. Kemudian yang selanjutnya adalah plus 4. Kembali lagi ke awal, seperti ini. Sehingga 6 ditambahkan 10 adalah 16, dan 16 ditambahkan dengan 4 adalah 20. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Kemudian diketahui barisan bilangan 3, 9, 3, 9, 9, 9, kemudian titik-titik, kemudian 9, lalu 2187, kemudian 9 lagi. Di sini jika diperhatikan ada dua subbarisan. Untuk suku yang genap yaitu ini, suku ke-2, ke-4, ke-6, ke-8, dan ke-10 ternyata merupakan bilangan yang konstan. Nilainya selalu 9. Kemudian untuk pola yang kedua yaitu suku yang ganjil, yaitu suku pertama, suku ketiga, kelima, kemudian ke-7 dan ke-9. Ternyata pola perubahannya adalah dari 3 ke 3 itu dikalikan 1, kemudian 3 ke 9 dikalikan dengan 3, di mana 1 di sini sama dengan 3 pangkat 0, dan 3 itu sama dengan 3 pangkat 1. Kita mencurigai, maka berikutnya adalah dikalikan dengan 3 pangkat 2 yaitu 9, dan yang berikutnya adalah dikalikan dengan 3 pangkat 3 yaitu 27. Di mana 9 kali 9 adalah 81, dan benar 81 dikalikan 27 adalah 2187. Sehingga jawaban yang benar adalah bilangan 81, pilihan yang B. Berikutnya diketahui barisan bilangan 6, 12, 18, 13, titik-titik,
kemudian 12, 16, titik-titik lagi, dan 10. Di sini untuk polanya adalah dari 6 ke 12 itu ditambahkan dengan 6, 12 ke 18 juga ditambahkan dengan 6, 18 ke 13 itu dikurangi 5, 12 ke 16 itu ditambahkan dengan 4. Jika kita lihat di sini, penjumlahan dengan angka 6 dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi diulang. Karena di sini ada pengurangan 5, maka perlu kita ulang sekali lagi, yaitu dikurangi 5. Kemudian karena di sini tambah 4, maka sebelumnya juga tambah 4. Jadi selalu diulang 2 kali seperti ini. Di mana 13 dikurangi 5 adalah 8, dan benar 8 ditambahkan 4 adalah 12. Dan di sini polanya selang-seling. Tambah, kurang, tambah, maka yang berikutnya adalah dikurangi, yaitu kurangi 3, bilangannya mengecil. Di mana 16 dikurangi 3 adalah 13, dan benar 13 dikurangi 3 adalah 10. Sehingga jawaban yang benar, bilangan di posisi titik-titik adalah 8 dan 13, pilihan yang C. Lalu yang berikutnya diketahui barisan bilangan 4, 16, 7, 28, dan 19. Kita diminta untuk menentukan dua bilangan selanjutnya. Pola yang berlaku di sini adalah dari 4 ke 16 itu dikalikan 4, 16 ke 7 itu dikurangi 9, 7 ke 28 dikalikan 4, 28 ke 19 dikurangi 9. Jadi berlaku selang-seling. Yang pertama adalah kali 4, kemudian dikurang 9. Diulang sampai seterusnya. Sehingga selanjutnya adalah 19 dikalikan dengan 4, yaitu 76. Dan 76 dikurangi 9, yaitu 67. Jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Selanjutnya diketahui barisan bilangan 4, 12, 36, 18, titik-titik sebanyak 2 kali, kemudian diakhiri 81. Di sini jika diperhatikan, polanya adalah dari 4 ke 12 itu dikalikan 3, 12 ke 36 dikalikan 3, 36 ke 18 itu dibagi dengan 2. Di mana perkalian dengan 3 diulang sebanyak 2 kali, maka pembagian dengan 2 juga kita lakukan 2 kali. Kita ulangi sekali lagi, 18 dibagi 2, yaitu 9. Kemudian kembali lagi ke pola awal, yaitu kali 3. 9 kali 3 adalah 27. Dan benar 27 dikalikan dengan 3 adalah 81. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa bilangan K merupakan bilangan bulat positif genap yang habis dibagi oleh 4, 6, dan 8. Di mana bilangan K yang terkecil adalah KPK dari 468, yaitu 24. Di mana 24 ini habis dibagi oleh 4, 6, sekaligus 8. Sehingga untuk bilangan K yang lain itu pasti nilainya lebih besar dari sama dengan 24. Ini karena yang terkecil. Yang ditanyakan pada soal ini adalah nilai dari 3K min 2. Kita kalikan kedua ruas dengan 3, maka diperoleh 3K lebih besar sama dengan 3 dikalikan 24, yaitu 72. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 2, maka diperoleh 72 dikurangi 2, yaitu 70. Sehingga nilai dari 3K min 2 lebih besar sama dengan 70. Jawabannya adalah pilihan yang B. Berikutnya diketahui ada persamaan, yaitu 3P ditambahkan Q hasilnya adalah 6R. Kita diminta untuk menentukan nilai dari 12R dikurangi 2Q. Dari persamaan yang pertama kita tuliskan 3P ditambahkan Q sama dengan 6R. Kita bisa pindahkan Q ke ruas kanan sehingga diperoleh 3P sama dengan 6R dikurangi dengan Q. Ini kita pindah ke kanan menjadi negatif seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari ini, yaitu 12R dikurangi 2Q. Ini sama saja dengan 2 dikalikan dengan 6R min Q. Hasil perkalian ini adalah bilangan
ini. Padahal nilai dari 6R min Q adalah ini, 3P. Sehingga diperoleh nilainya adalah 2 dikalikan 3P, yaitu 6P. Jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Berikutnya diberikan informasi bahwa nilai Y dikurangi X itu kurang dari sama dengan 0. Kemudian nilai dari X itu di antara 0 sampai 2. Kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dari 3X ditambahkan dengan 2Y. Dari informasi yang pertama, Y dikurangi X itu kurang dari sama dengan 0, dapat dituliskan dengan Y kurang dari sama dengan X. Kita pindah X ke ruas kanan seperti ini. Kemudian akan kita arahkan ke bentuk ini. Yang pertama dengan mengalihkan 2 ke masing-masing ruas, sehingga diperoleh 2Y kurang dari sama dengan 2X. Lalu yang berikutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan 3X seperti ini. Sehingga akan diperoleh untuk yang ruas kiri adalah 3X ditambahkan dengan 2Y, dan untuk ruas kanan adalah 5X seperti ini. Sehingga dapat kita lihat bahwa nilai dari 3X ditambahkan 2Y akan selalu kurang dari sama dengan 5X. Itu artinya nilai maksimum dari 3X ditambahkan 2Y itu adalah 5X. Agar ini bernilai maksimum, maka nilai X yang dipilih adalah yang terbesar, yaitu ini, 2. Sehingga diperoleh nilai maksimum dari 3X ditambahkan 2Y adalah 5 dikalikan 2, yaitu 10. Jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Berikutnya diketahui bahwa B sama dengan 2A plus 2 dan min 3A sama dengan 2. Kita diminta untuk menentukan manakah pernyataan yang tidak benar. Dari persamaan yang kedua, kita tuliskan min 3A sama dengan 2. Di sini sama saja dengan A, nilainya adalah min 2/3. Kedua ruas kita bagi dengan min 3. Kemudian kita gunakan persamaan yang pertama, yaitu B sama dengan 2A ditambahkan 2. Kita substitusi nilai A yang sudah kita peroleh, sehingga diperoleh B itu sama dengan 2 dikalikan min 2/3 ditambahkan dengan 2, yaitu min 4/3 ditambahkan 2, di mana hasilnya adalah 2/3. Dari kelima pilihan ini, yang tidak benar adalah pilihan yang D, di mana 3B ditambahkan dengan A itu sama saja dengan 3 dikalikan 2/3 ditambahkan dengan min 2/3. Di mana hasilnya adalah 2 dikurangi 2/3, yaitu 4/3. Nilainya seharusnya lebih besar dari 0, bukan kurang dari 0. Dan yang lain ini pernyataan yang benar. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D. Kemudian diketahui bahwa rata-rata dari 3 bilangan, yaitu 3X, kemudian Y, dan X min 9Y adalah 4. Kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar. Kita tuliskan di sini rata-rata adalah hasil penjumlahan semua, yaitu 3X, Y, kemudian X min 9Y, dibagi dengan banyaknya bilangan, yaitu 3, ternyata rata-ratanya adalah 4. Kita akan uraikan, kita kalikan 3 ke kanan, kemudian untuk yang ini kita hitung terlebih dahulu, menjadi 4X, dikurangi 8Y. Itu sama dengan 12. Hasil perkalian 3 dengan 4. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 4, maka diperoleh X min 2Y sama dengan 3. Atau ini sama saja dengan X min 3, ini kita pindah ke kiri, sama dengan 2Y. Ini kita pindah ke kanan. Sehingga pernyataan yang benar adalah pilihan yang D. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa terdapat 500 orang yang telah dikelompokkan berdasarkan berat badan masing-masing. Diberikan tabel seperti ini. Untuk kolom yang kiri adalah kategori berat badan, dan kolom kanan adalah banyaknya orang untuk masing-masing kategori. Pertanyaan yang ditanyakan adalah kategori kelompok yang menyumbang berat badan paling besar terhadap berat badan dari keseluruhan orang.
Jadi kita harus menghitung kontribusi masing-masing kategori dengan mengalihkan berat badan dan banyaknya orang. Untuk kategori yang pertama, kontribusinya sebesar 50 dikalikan 100, yaitu 5.000. Kita lakukan cara yang sama untuk kategori yang lain, seperti ini. Dan kita akan tentukan manakah yang kontribusinya paling besar. Dan ternyata setelah kita hitung nilainya seperti ini, yang memiliki kontribusi paling besar yaitu yang ini, sebesar 6.400 kg, yaitu untuk kategori berat badan 80 kg. Jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Berikutnya diketahui ada tabel seperti ini, yang menunjukkan banyaknya penjualan kendaraan bermotor dari suatu distributor. Yang ditanyakan adalah kapan periode motor hitam lebih tinggi dari rata-rata penjualan semua kendaraan. Jadi kita harus menghitung rata-rata pada masing-masing periode terlebih dahulu. Pertama yang kita lakukan adalah menghitung jumlah totalnya, di mana untuk periode yang pertama totalnya adalah 258, kemudian berikutnya 312, lalu 249, kemudian 351 dan 255. Di mana rata-ratanya dihitung dengan membagi total penjualan dengan 3, yaitu 3 kategori ini. Di mana hasilnya untuk periode yang pertama rata-ratanya adalah 86, kemudian periode kedua 104, kemudian 83, lalu 117, dan untuk periode terakhir rata-ratanya adalah 85. Dan penjualan motor hitam itu lebih tinggi dari rata-rata terjadi pada periode yang terakhir, di mana penjualan motor hitam adalah 90 dan rata-ratanya adalah 85. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang E. Pada soal selanjutnya diketahui ada tabel seperti ini yang menunjukkan nilai hasil lomba dari 5 orang siswa. Ternyata pemenang lomba adalah siswa dengan kedua nilai melebihi 50% dari target nilai, di mana target nilai untuk matematika adalah 7 dan target nilai untuk IPA adalah 9. Sehingga nilai yang harus dicapai adalah 50% dari 7, yaitu setengah dari 7, hasilnya adalah 3,5. Dan untuk IPA adalah 50% dari 9, yaitu 4,5. Dari kelima siswa ini, yang nilainya lebih dari 2 target ini adalah siswa A, dengan nilai matematika 4 dan nilai IPA adalah 5. Jadi pemenang lombanya adalah siswa A, pilihan yang A. Berikutnya diketahui informasi bahwa tarif parkir sepeda motor untuk 2 jam pertama adalah 2.000. Jadi selama 2 jam tarifnya adalah 2.000, kemudian tarif berikutnya dihitung per jam. Ternyata uang 6.500 dapat digunakan untuk parkir selama 5 jam. Jadi setelah 2 jam pertama ada 3 jam tambahan, dan ternyata total biaya parkirnya adalah 6.500. Itu artinya biaya parkir untuk 3 jam berikutnya adalah sebesar 4.500. Sehingga tarif parkir per jam setelah 2 jam yang pertama ini adalah sebesar 1.500. Ini untuk per jamnya, per 1 jam. Jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Untuk soal berikutnya diketahui bahwa untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dibutuhkan waktu selama 4 jam. Kita misalkan seperti ini. Ini adalah kota A dan kota B, di mana jaraknya kita misalkan dengan X, dibutuhkan waktu selama 4 jam. Kemudian diketahui bahwa kota B itu terletak di antara kota A dan kota C, di mana jarak kota C ke kota B adalah 3/5 dari jarak kota A ke kota B.
Itu artinya kotak C ada di sebelah sini, dengan jarak B ke C adalah 3/5 dari X. Yang ditanyakan adalah waktu tempuh dari A ke C. Jadi selama ini. Kita gunakan perbandingan, di mana nilai perbandingannya adalah berbanding lurus, artinya semakin jauh akan semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Jarak A ke B adalah sebesar X, dan jarak dari A ke C adalah X ditambahkan 3/5X. Ini akan sama dengan perbandingan waktunya A ke B adalah 4, dan A ke C kita misalkan dengan Y. Sehingga kita akan uraikan X ditambahkan 3/5X adalah 8/5X. Sama dengan 4Y. Di sini variabel X dapat kita hilangkan karena pembilang dan penyebut sama-sama ada, kemudian kita kalikan silang, sehingga diperoleh Y sama dengan 4 dikalikan dengan 8/5, yaitu 32/5. Ini sama saja dengan 2/5 jam. Di mana jika diubah ke menit, bentuk pecahan ini adalah akan menjadi 24 menit. 1/5 jam adalah 12 menit, sehingga 2/5 jam adalah 24 menit. Sehingga waktu tempuhnya dari A ke C adalah 6 jam 24 menit. Pilihan yang D. Soal berikutnya diketahui bahwa suatu kolam diisi air menggunakan 3 jenis keran, yaitu keran A, B, dan C. Ternyata kolam akan penuh dalam waktu berturut-turut 10 jam, 12 jam, dan 15 jam. Kita misalkan volume kolam adalah sebesar V. Sehingga debit air untuk keran A adalah V/10, untuk keran B adalah V/12, dan untuk keran C adalah V/15, di mana debit adalah volume dibagi waktu. Kemudian diketahui bahwa ketiga keran digunakan bersama-sama selama 3 jam. Yang ditanyakan, kolam akan terisi sebesar berapa bagian. Jadi volume air yang sudah masuk adalah debit air dikalikan waktunya masing-masing. Sehingga dapat dituliskan volume air yang masuk adalah debit air keran A dikalikan waktu keran A, ditambahkan debit air dikalikan waktu untuk keran B, ditambahkan debit air keran C dikalikan waktu untuk keran C. Karena waktunya ini semua sama, yaitu 3, dapat kita tuliskan dengan 3 dikalikan DA, ditambahkan DB, ditambahkan DC. Kita uraikan, di mana DA adalah V/10, kemudian DB adalah V/12, dan DC adalah V/15. Kita samakan penyebutnya menjadi per 60. Seperti ini, di mana ini akan menjadi 6V, dan ini untuk pembilangnya adalah 5V, dan ini pembilangnya adalah 4V, seperti ini. Sehingga jika ini dapat kita coret, ini menjadi 20, sehingga diperoleh ini penjumlahannya adalah 15V, penyebutnya 20, atau ini sama saja dengan 0,75V. Jadi yang terisi adalah sebesar 0,75 bagian. Jawabannya adalah pilihan yang C. Kemudian diketahui bahwa seekor monyet mula-mula berada pada ketinggian tertentu pada sebuah tiang. Kita misalkan ketinggiannya adalah X, kemudian ternyata monyet tersebut turun 4 meter, jadi awalnya X kemudian turun 4 meter, artinya dikurangi, kemudian naik 3 meter, ditambahkan 3, kemudian turun 6 meter, dikurangi 6, lalu naik 2 meter, ditambahkan 2, kemudian naik lagi 9 meter, tambah 9, kemudian turun 2 meter, artinya dikurangi 2, di mana hasilnya adalah kita hitung di sini,
Untuk penjumlahannya adalah 3 tambah 2 tambah 9, yaitu 14. Dan untuk pengurangannya adalah min 4, min 6, min 2, yaitu min 12. Sehingga hasilnya adalah X plus 2. Itu artinya posisi monyet saat ini adalah naik 2 meter dari sebelumnya. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang B, yakni 2 meter di atas posisi semula. Kemudian diketahui bahwa untuk pembelian suatu barang, Pak Bambang harus meminjam uang kepada temannya sebesar 2 juta dengan perjanjian bunga sebesar 7,5%. Itu artinya hutang dari Pak Bambang adalah besarnya uang, yaitu 2 juta, ditambahkan dengan bunganya, yaitu 7,5% atau 7,5/100 dari 2 juta. Di mana ini dapat kita sederhanakan, di mana ternyata hasil perkaliannya adalah sebesar 150.000. Sehingga besarnya hutang Pak Bambang adalah 2.150.000. Kemudian ternyata barang tersebut berhasil dijual dengan harga 2.250.000. Itu artinya sisa uang yang dimiliki oleh Pak Bambang adalah sebesar 2.250.000 dikurangi dengan hutangnya, yaitu 2.150.000. Karena uang hasil penjualan digunakan untuk mengembalikan uang pinjaman, di mana sisanya adalah sebesar 100.000. Ternyata Pak Bambang membeli oleh-oleh untuk keluarganya sebesar 30.500 dan ongkos parkir sebesar 2.000. Yang ditanyakan adalah sisa uang terakhir, di mana sisa uang terakhirnya setelah digunakan untuk membeli oleh-oleh dan membayar parkir adalah 100.000 dikurangi dengan pengeluaran untuk oleh-oleh dan parkir, yaitu sebesar 32.500, di mana hasil pengurangannya adalah 67.500. Jadi sisa uang Pak Bambang adalah sebesar ini. Jawabannya adalah pilihan yang B. Kemudian diketahui bahwa seekor kambing dapat menghabiskan rumput di suatu lapangan dalam waktu 4 minggu. Kita misalkan banyaknya rumput adalah X, sehingga kecepatan kambing adalah banyaknya rumput dibagi dengan waktunya, yaitu 4 minggu. Kemudian seekor sapi dapat menghabiskan rumput tersebut dalam waktu 3 minggu. Artinya kecepatan sapi adalah X per 3. Yang ditanyakan adalah jika kambing dan sapi makan bersama-sama. Itu artinya waktu kambing sama dengan waktu sapi. Kita misalkan dengan B. Maka rumput akan habis dalam waktu berapa lama? Banyaknya rumput di lapangan adalah X. Ini adalah hasil penjumlahan bagian yang dimakan oleh kambing ditambahkan dengan bagian yang dimakan oleh sapi. Di mana bagian yang dimakan oleh kambing adalah kecepatan makan kambing dikalikan waktu kambing, yaitu W, sama dengan waktu untuk sapi. Kecepatannya adalah KS untuk sapi. Seperti ini. Sehingga diperoleh X sama dengan W dikalikan kecepatan kambing ditambahkan kecepatan sapi. Sehingga waktu mereka menghabiskan adalah X dibagi kecepatan kambing ditambahkan kecepatan sapi. Di mana kecepatan kambing adalah X per 4 dan kecepatan sapi adalah X per 3. Kita uraikan. Ini kita samakan penyebutnya menjadi per 12. Menjadi seperti ini. 3X plus 4X per 12. Ini sama saja dengan 12X per 7X. Yaitu 12 per 7 minggu. Jika kita ubah ke hari, maka 12 per 7 minggu ini sama saja dengan 12 hari.
sehingga rumput akan habis dimakan bersama-sama kambing dan sapi dalam waktu 12 hari. Jawabannya adalah pilihan yang B. Pada soal selanjutnya diketahui bahwa sebuah perusahaan melakukan efisiensi di berbagai bidang sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang kontraknya. Kita misalkan banyaknya karyawan adalah X, di mana yang dipecat adalah sebesar 20% dari X. Atau ini sama saja dengan 20/100 dari X, yang nilainya sama dengan 1/5 dari X. Sehingga sisa karyawannya adalah sebesar X ditambahkan atau dikurangi maksudnya dengan yang dipecat, yaitu 1/5 X. Hasilnya adalah 4/5 X. Kemudian diketahui informasi selanjutnya, yaitu untuk meningkatkan kinerja, maka karyawan yang diperpanjang kontraknya memperoleh kenaikan gaji 15%. Kita misalkan gaji awalnya adalah sebesar Y, mengalami kenaikan sebesar 15% dari Y. Ini sama saja dengan 15/100 dari Y, atau ini sama saja dengan 3/20 Y. Sehingga gaji barunya adalah sebesar Y ditambahkan dengan 3/20 Y, yaitu 23/20 Y. Yang ditanyakan di sini adalah besarnya efisiensi jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji. Pengeluaran awal nilainya adalah banyaknya karyawan, yaitu X, dikalikan dengan besarnya gaji di awal, yaitu Y. Sehingga pengeluaran awalnya adalah XY. Kemudian pengeluaran yang terbaru, banyaknya karyawan adalah 4/5 X. Dan gaji barunya adalah 23/20 Y. Sehingga hasil perkaliannya ini dapat kita coret seperti ini, kita sederhanakan, diperoleh 23/25 XY. Itu artinya besarnya efisiensi adalah awalnya XY dikurangi dengan yang terakhir, yaitu 23/25 XY. Hasilnya adalah 2/25 XY, di mana ini sama saja dengan 8% dari XY. Artinya besarnya efisiensi adalah sebesar 8%. Jawabannya adalah pilihan yang A.